Menemani Anda pendengar di Lintas Jakarta Sore, dan sore hari ini juga kami akan berbincang bersama dengan narasumber seorang pendiri Koalisi Pejalan Kaki, ada Bang Alfred Sitorus. Selamat sore Bang Alfred. Ya, selamat sore Binda, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang Alfred, gimana sore ini? Alhamdulillah sehat. Syukurlah. Ini udah lagi pulang kantor atau gimana nih? Betul, lagi mencari tempat yang tidak berisik. Oke. Dan Bang Alfred juga termasuk salah satu pengguna juga ya? Pengguna kesehariannya ya, tiap hari. Tiap hari. Ini jalur mana Bang biasanya Bang Alfred? Tapi saya mix commuting ya. Jadi saya relasinya itu Bogor Jakarta, Jakarta Bogor. Tapi saya turun di antara stasiun Gondang Dia atau Sudirman. Karena posisi kawasan perkantoran saya kan di Jakarta Pusat. Jadi makanya saya bilang tadi saya itu sebagai mix commuting. Jadi saya harus menggunakan sepeda lipat. Setelah dari rumah ke stasiun naik sepeda, saya lipat sepedanya, masukin kereta dan menuju tujuan, stasiun tujuan. Habis itu sepeda lipat saya buka lagi dan lanjut ke kantor dan begitu selanjutnya. Hampir setiap hari seperti itu. Setiap hari seperti itu. Nah ini kalau melihat juga kondisi karena ada perubahan penyesuaian ya dari Sol 5 kemarin. Seperti apa nih Bang? Karena kalau ini kan sudah hampir 2 pekan ya. Mungkin boleh berbagi cerita nih Bang Alfred. Ya, jadi ini jadi gimana ya? Yang pertama adanya perubahan pola penjadwalan ya di switch over 5 yang dikeluarkan oleh PT KAI atau KCI ya terkait dengan switch over 5. Sebenarnya ada rencana peningkatan infrastruktur ya. Itu kami apresiasi sebagai penumpang sebenarnya ya. Jadi itu. Namun ya kami lihat ini adalah sangat-sangat prematur sekali kebijakan dengan diberlakukannya switch over 5. Karena yang kami lihat adalah yang pertama minimnya planning ya. Planningnya abal-abal kalau kami lihat. Harusnya minimal 3 bulan sebelumnya itu harusnya dilakukan simulasi antar penumpang saja ya. Jadi nggak perlu mobilisasi orang untuk melakukan simulasi. Antar penumpang saja mungkin setiap sore dilakukan seperti itu, dan publiknya pengguna KRL itu sendiri termasuk saya sudah terbiasa dengan rencana akan ada switch over 5. Yang berikutnya adalah bagaimana dengan infrastruktur pendukungnya. Karena apa? Ketika stasiun besar transit Manggarai itu eskalatornya lumpuh gitu ya. Dan publik yang memang lansia, disabilitas dan yang lain-lain yang harus menggunakan akses tangga itu akan sangat kesulitan gitu. Iya. Tapi kalau kita yang terbiasa ya yang masih segar bugar dan yang lain-lain mungkin tidak merasakan apa-apa, namun kan yang menjadi kendala adalah teman-teman yang memang keterbatasan ataupun yang sudah lansia, apalagi ibu hamil Binda gitu. Betul. Ya. Dan ketika ibu hamil menggunakan lift, sedangkan headway kereta itu cukup cepat gitu ya, yang transit dan yang lain-lain harus berpindah peron dan yang lain-lain karena yang dari Bekasi menuju Tanah Abang, Angke dan yang lain-lain itu headway-nya tidak seperti yang dari Bogor gitu ya. Para penumpang harus menunggu lama. Terkadang informasinya ada miskomunikasi yang tadinya disampaikan jalur 5 diberangkatkan lebih dulu, ternyata jalur yang lain yang diberangkatkan. Padahal para penumpang sudah terlanjur menuju jalur yang sudah diinformasikan sebelumnya, dan itu penumpang harus berlari lagi naik turun ke peron atas dan yang lain-lain dan harus turun lagi gitu. Nah, dan ini juga diperparah dengan keberadaannya teman-teman disabilitas ya yang mengakses perubahan switch over 5 ini ya. Karena apa? Kami belum melihat dari Koalisi Pejalan Kaki adanya informasi yang detail terkait dengan bagaimana melayani teman-teman yang tuli. Bagaimana informasi bagi teman-teman tunanetra, bagaimana informasi bagi teman-teman pengguna kursi roda gitu. Karena akan berbeda dengan luapan penumpang ya, ratusan ribu setiap hari yang akan transit di Manggarai gitu ya. Nah, kita tahu, kita berterima kasih para petugas di sana gitu ya. Jangan sampai terpancing emosi dengan penumpang yang memang sama-sama capek gitu ya. Mengejar waktu, padahal banyak sekali teman-teman saya yang kena punishment di kantornya gitu ya, yang harus dipotong gajinya karena pola
pola perubahan jadwalnya sudah berubah dan mereka sudah terbiasa dengan jadwalnya itu, ternyata sampai di kantor juga harus telat karena harus transit dan yang lain-lain, dan di penalti di kantornya, dan hanya selembar kertas yang disampaikan oleh PT KCI kepada para penumpang sebagai gantinya, tapi kan di kantor sendiri kan tidak akan ngefek itu. Betul. Jadi iya. itu. Nah, yang yang paling miris itu adalah adanya ekstra cost yang dikeluarkan oleh penumpang, Binda. Karena mereka akan berpindah moda ketika mereka sudah kelelahan di stasiun transit Manggarai. Mereka harus mengeluarkan kos tambahan naik ojek online. Mereka juga terbiasa menggunakan Transjakarta, tapi kan Transjakarta hitungnya kan di depan stasiun itu kan tidak banyak ya. Iya. Tidak secepat. Jadi hal-hal seperti itu saya kira, dan mereka harus tapping lagi, harus bayar lagi yang harusnya mereka kosnya hanya sekali dan mereka harus mengeluarkan lagi, apalagi yang menggunakan ojek online yang memang jaraknya cukup jauh karena memang mereka dituntut harus tiba di kantor jam sekian, kalau tidak harus potong gaji sekian ratus ribu dan yang lain-lain. Nah, disitulah sebenarnya kami dari awal berharap ya kepada PT KAI, Dirjen KA dan juga KCI untuk melakukan mengkaji ulang tadinya ya. Tapi kadung ini sudah dilaksanakan ya, nasi sudah jadi bubur ya. Tapi harusnya ini masih tetap ya. Pagi tadi juga masih tetap hal yang sama ya. Membludak dan yang lain-lain. Apalagi para penumpang yang belum terbiasa dengan keseharian di kereta. Seperti orang yang dari daerah baru datang. Dan dia mau ke Bogor, ternyata keretanya ke Bekasi ya. Itu ada. Jadi hal-hal seperti itu kami temukan di lapangan gitu. Berarti artinya 2 minggu berjalan ini masih ada juga kondisi mereka belum mendapatkan informasi secara memadai begitu terkait perubahan ini ya, Bang ya. Karena gini, Binda, literasi warga kita kan nggak semua sama. Ya. Cara menyerap informasi itu kan tidak semua sama. Belum tentu semua kita ini mempunyai gadget yang secanggih yang saat ini kita miliki. Bagaimana para pekerja yang buruh harian yang bekerja di Jakarta yang memang belum tentu dia memegang gadget yang memang bisa dia scroll informasi terkait dengan ini gitu ya. Dan juga para petugas juga kami harapkan ya agar selalu bisa melayani terkait dengan memberikan informasi walaupun itu by oral ya. Jadi menyampaikan secara lisan gitu. Tapi jangan juga dicuekin, karena ada beberapa penumpang yang memang kok dicuekin ya. Kenapa ya? Karena itu masuk ke DM-nya kami, direct message-nya Koalisi Pejalan Kaki. Kenapa gitu? Jadi perjuangan 2 minggu ini ya cukup pelik ya bagi kami, terutama jutaan penumpang tiap hari harus berjubel di satu kereta karena memang masih belum menentu seperti apa itu yang mereka lihat dari kedatangan kereta dan yang lain-lain gitu ya. Terutama yang saya sangat kesal itu adalah ketika melihat ibu-ibu hamil tidak bisa dapat ruang karena apa? Bergencet-gencetan itu kan ibu hamil pasti akan mundur ya, nggak mungkin dia bisa memaksakan diri. Dan 2-3 kereta dilalui dan ibu hamil ya tetap aja dia diem aja di stasiun transit Manggarai. Karena apa? Selalu padat gitu. Sedangkan kereta menyampaikan bahwa ada kursi prioritas dan lain. Tapi kan publik sudah tidak lagi melihat itu karena apa? Ya memang sesama penumpang memang harus saling toleransi. Tapi kan ketika sudah sama-sama capek, berangkat capek ya, pulangnya pegel-pegel gitu. Jadi itu yang kami lihat dari Koalisi Pejalan Kaki. Semoga perubahan ini cepat diatasi oleh Dirjen KA dan juga PT KAI dan KCI agar pola komunikasinya juga jangan terlalu bahasa yang cukup rumit menurut saya, karena dari semua rilis yang disampaikan oleh PT KCI itu kan saya sendiri yang terbiasa membaca rilis itu sangat sulit, apalagi masyarakat awam gitu ya. Oh ini perpindahannya ke sini dan yang ini bahasa-bahasa yang baku bagi mereka. Itu harusnya bisa disederhanakan ke publik agar publik mengetahui lebih gampang. Dan informasi ini sebenarnya lebih garis terdepan ketika mau menyelenggarakan switch over 5 Binda. Dari sisi penumpang. Nah, Bang Alfred, ini kan sebenarnya juga ada aplikasi yang dirilis ya terkait mengenai KRL akses. Tapi apakah masih bisa menjadi acuan? Karena kan biasanya kalau kita mau lihat nih, ya kan sudah ada terjadwalkan, jam sekian atau jam berapa di stasiun tertentu. Tapi ini apakah memang sudah sesuai dengan yang baru ini atau sebenarnya seperti apa? Masih ada perbedaankah dari itu? Menggunakan itu juga nggak nih, Bang Alfred?
Iya, saya pakai aplikasi itu. Namun yang terjadi kan antara headway, antara yang ke Bogor dan Bekasi kan berbeda. Jadi kecepatan kedatangan kereta di stasiun transit Manggarai itu berbeda. Akhirnya orang semua jadi panik di satu stasiun transit yang memang belum bisa melayani secara maksimal kan, karena banyak sekali infrastruktur yang lagi dibangun di sana. Iya. Jadi disitulah sebenarnya ini perlu ada penyesuaian. Jadi jangan semuanya. Kalau memang perlu, misalkan dari Bogor itu kalau memang harus sementara ini sebari itu dilakukan switch over 5, ya mungkin diaktifkan kembali yang namanya dimaksimalkan, bukan diaktifkan. Dimaksimalkan yang namanya loop line, ya. Loop line yang muter-muter Jatinegara, Manggarai, Tanah Abang, Angke. Jadi kan itu loop line ya. Kampung Bandung. Jadi itu loop line. Itu mungkin headway-nya dipercepat supaya luapan penumpang yang ada di stasiun transit Manggarai itu bisa tercover ya, yang mau menuju ke Sudirman, Tanah Abang. Karena apa? Sebenarnya yang jadi problem itu adalah ketika PT KCI merilis stasiun-stasiun yang memang di mana penumpangnya paling besar, salah satunya adalah Bogor, otomatis transitnya itu kan paling banyak pasti ke arah Sudirman. Nah, disinilah sebenarnya ada bottleneck ya ketika jalur loop line ini tidak dimaksimalkan. Kalau tidak, dicoba saja yang memang jalur darurat, yang memang jalur Bogor Tanah Abang itu masih diperkenankan kembali, apa memang masih boleh diperkenankan. Karena apa? Ini saya kira akan sangat menolong ya, PT KCI. Karena apa? Kami lihat juga ada beberapa penumpang yang sudah mulai gerah gitu ya, dan sudah mulai berpindah moda ke sepeda motor. Padahal kan niatannya kita menggunakan KRL ini bagaimana penduduk Bodetabek itu kan tidak lagi membawa kendaraan ke dalam kota. Jadi bisa mengurangi frustasi macet dan juga mengurangi pencemaran udara di dalam kota. Hal-hal seperti ini, tapi pembangunan infrastruktur, peningkatan infrastruktur kita apresiasi. Tapi ketika ada sudah 2 minggu seperti ini kan, publik pasti punya kesabaran dan kita berharap publik jangan langsung cepat mau beralih. Tapi kalau memang mereka sudah tidak sabar lagi dan beralih, ya ini yang kita akan sangat sulit untuk memindahkan mereka lagi nanti kembali ke kereta gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu dilihat, diantisipasi agar angkutan primadona ini ya ini masih menjadi masih menjadi angkutan yang memang menjadi nomor wahid ya di Jabodetabek ya. Tapi lagi-lagi ya Binda, jangan sampai dengan adanya peningkatan infrastruktur itu lagi-lagi nanti didengung-dengungkan naik tarif lagi gitu. Jadi ini akan membuat publik juga akan sedikit marah, padahal kita masih pandemi, pemulihan ekonomi belum stabil ya. Jadi ditunggu dulu, direm dulu niatnya PT KAI untuk segera menaikkan tarif keretanya, sembari membangun infrastruktur perlahan-lahan. Tapi kalau nanti toh juga publiknya sudah, ekonominya sudah pulih dan yang lain-lain, ya jangan beranggapan subsidi ini yang 1, berapa triliun ini menjadi beban pemerintah yang cukup besar. Padahal beban kemacetan di Jabodetabek ini kan sekitar 100 triliunan ya. Iya. Beban pencemaran kita itu 51,2 triliun ya, dan juga beban di tol itu sendiri saja 4 triliun. Kalau mau dibandingkan dengan subsidi kereta ini kan sangat kecil ya. Jadi saya kira dari sisi penumpang, kami dari Koalisi Pejalan Kaki hanya melihat bahwa segera Dirjen KAI ya memanggil PT KAI dan juga KCI untuk mereview kembali, mengevaluasi kembali yang sudah mereka lakukan di pelaksanaan switch over 5, apa-apa standar pelayanan minimum yang memang keliru dilakukan ya, harusnya Dirjen KAI bisa memberikan penalti bagi si operator ini. Jadi jangan sampai si penumpang saja yang jadi korban ketika penumpangnya melakukan kesalahan ya, ini tidak bisa dimaafkan. Tapi kalau operator yang melakukan kesalahan ya, ini hanya minta maaf saja. Dan kami dari sisi penumpang berharap agar segera teman-teman di legislatif, di DPR untuk bisa melirik untuk membuat yang namanya undang-undang perkeretaapian yang selama ini kan hanya levelnya kan PP ya, Permenhub dan yang lain-lain. Jadi ini tingkatannya supaya ini bisa lebih
seperti transportasi penerbangan lah, kan itu punya undang-undang sendiri ya. Baik. Ini juga hal yang sama, dan kita berharap ya Binda, dari konsumen, dari pengguna ya, agar transportasi publik ini menjadi kebutuhan dasar. Kalau selama ini kan hanya pelengkap penderita ya. Jadi kita berharap menggunakan angkutan umum itu menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat kita agar bisa lebih baik ke depan. Saya kira itu. Itu menjadi harapan kita bersama ya Bang Alfred. Sama-sama, Bang Alfred, terima kasih banyak waktunya untuk Pro 1 RRI Jakarta. Salam sehat selalu ya Bang. Ya, sehat semua teman-teman RRI. Selamat sore. Selamat sore. Demikian pendengar, pendiri Koalisi Pejalan Kaki ada Bang Alfred Sitorus ya. Nanti kan kami juga akan menghadirkan obrolan dengan narasumber lainnya. Nanti bersama dengan Manajer External Relation PT KCI. Dan Anda juga, saya mengundang untuk Anda yang memang juga seharian menggunakan KRL bisa berbagi pendapat ya. Seperti apa dalam kurang lebih 2 pekan ini setelah ada SO5. Seperti apa yang Anda rasakan, silakan Anda boleh share, menyampaikan juga masukan Anda melalui WhatsApp di 0812 1234 912.